Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, karena kita diberikan karunia oleh Allah berupa kesehatan dan juga kesempatan menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa SMP kelas 9, bab yang ketiga tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sub pokok bahasan kita kali ini adalah hakikat dan teori kedaulatan. Bersama saya Ahmad Rifai, marilah kita simak bersama pembahasan bahan ajar kali ini hingga selesai. Kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Kedaulatan telah menjadi subjek yang diamati sejak dulu. Berbagai tokoh telah mencoba untuk membahas konsep kedaulatan ada di sekitarnya, seperti Agustinus, Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, dan Montesquieu. Negara Indonesia memiliki kedaulatan yang khas. Indonesia menganut prinsip negara hukum, dan di dalam prinsip demokrasi Indonesia terdapat unsur-unsur kedaulatan rakyat. Keduanya tidak dapat dipisahkan sehingga memunculkan istilah negara hukum yang demokratis. Pada bab ini, kamu diajak untuk mempelajari perihal hakikat dan teori kedaulatan, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Indonesia, dan dinamika perwujudan kedaulatan negara Indonesia. Untuk itu, marilah kita pelajari bab ini. 1. Pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab daulah, bahasa Inggris sovereignty, bahasa Prancis souveraineté, dan bahasa Italia sovranità yang berarti tertinggi. Jadi, kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Tokoh yang pertama kali mendefinisikan dengan tegas tentang kedaulatan adalah Jean Bodin, seorang ahli hukum Prancis. Bodin mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Berdasarkan pengertian tersebut, pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas rakyatnya di dalam suatu negara. Sementara itu, Miriam Budiarjo melihat kedaulatan sebagai kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara, termasuk pasaan yang tersedia. Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar mentaati undang-undang serta peraturan-peraturan. Selain itu, negara juga mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan benua.
A. Kedaulatan kedalam. Negara memiliki wewenang tertinggi untuk memonopoli daerahnya. Tidak ada kekuasaan lain yang menyamai, menandingi, dan mengatasinya. Segala bentuk kekuasaan yang ada di dalam suatu negara harus tunduk kepada kekuasaan negara tersebut. Dalam satu negara hanya terdapat satu susunan kekuasaan yang berdaulat, namun tetap hukum yang berlaku membatasi kedaulatan negara. Adapun kedaulatan kedalam Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. B. Kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar dari suatu negara berarti negara tersebut bebas, tidak terikat, dan tidak tunduk pada kekuasaan lain, tetapi negara harus menghormati kedaulatan negara lain. Dengan demikian, negara berhak mengadakan hubungan dengan negara lain tanpa campur tangan negara lainnya. Namun, kedaulatan yang bersifat mutlak sebenarnya tidak ada, karena pemimpin negara selalu terpengaruh oleh tekanan-tekanan dan faktor-faktor yang membatasi penyelenggaraan kekuasaan secara mutlak. Misalnya, ketika menghadapi masalah dalam hubungan internasional dan perjanjian-perjanjian internasional, kedaulatan suatu negara menjadi terbatas. Adapun kedaulatan keluar Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut. 1. Ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. 3. Presiden mengangkat duta dan konsul. 2. Sifat kedaulatan. Kedaulatan mempunyai sejumlah sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. A. Asli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asli berarti bukan campuran, bukan peranakan, bukan salinan. Adapun dalam konteks kedaulatan, sifat asli berarti kedaulatan tersebut tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. B. Permanen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, permanen berarti tetap. Dengan demikian, dalam konteks kedaulatan, sifat tetap berarti kedaulatan tetap ada selama negara itu berdiri, bahkan ketika pemegang kedaulatan sudah berganti. C. Tunggal.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunggal berarti satu-satunya, bulat. Dengan demikian, dalam konteks kedaulatan, sifat tunggal berarti kedaulatan menjadi satu-satunya tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan-badan lain. D. Absolut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, absolut berarti tidak terbatas, mutlak, sepenuhnya, bebas dari campuran, murni. Dalam konteks kedaulatan, sifat absolut berarti kedaulatan tidak dibatasi oleh yang lain. Jika ada yang membatasinya, kedaulatan tersebut otomatis lenyap. 3. Teori kedaulatan. A. Teori kedaulatan Tuhan. Teori ini beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai utusan Tuhan atau dewa. Segala peraturan yang dijalankan oleh penguasa bersumber dari Tuhan. Oleh karena itu, rakyat harus patuh dan tunduk kepada perintah penguasa. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa, misalnya para raja Mesir kuno dan kaisar Tiongkok. Pandangan ini dianut pula oleh para raja Jawa zaman Hindu yang menganggap diri mereka sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain Augustinus, Thomas Aquinas, F. Hegel, dan F. J. Stahl. B. Teori kedaulatan raja. Selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Berikut beberapa pemikiran mengenai teori kedaulatan raja. 1. Menurut Jane Bodin, raja merupakan bayangan dari Tuhan. 2. Menurut Niccolo Machiavelli, agar negara kuat, raja harus berkuasa mutlak dan tidak terbatas. 3. Menurut Thomas Hobbes, raja berada di atas undang-undang. Rakyat harus rela menyerahkan hak-hak asasi dan kekuasaannya secara mutlak kepada raja. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Negara yang menerapkan teori ini adalah Perancis pada masa Louis ke-14 dengan pernyataannya "L'État c'est moi", negara adalah saya. Peletak teori ini adalah Niccolo Machiavelli, Jane Bodin, Thomas Hobbes, dan Friedrich Hegel. C. Teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara.
Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Negaralah yang menciptakan hukum. Oleh karena itu, negara tidak wajib tunduk kepada hukum. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara, diperlukan negara, dan diabdikan kepada kepentingan negara. Negara yang menerapkan teori ini antara lain Rusia pada masa Tsar yang totaliter hingga awal abad ke-20, Jerman pada masa Hitler, dan Italia pada masa Mussolini. Hitler dan Mussolini menganggap diri mereka sebagai pusat kekuasaan negara serta memerintah secara totaliter dan sentralistis. Peletak dasar teori ini antara lain J. Jelinek dan Paul Laban. D. Teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori ini, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Berikut pemikiran mengenai teori kedaulatan hukum. 1. Pemerintah atau negara hanya berperan sebagai penjaga malam yang melindungi hak asasi manusia tanpa campur tangan urusan sosial ekonomi masyarakat. Ini adalah teori negara hukum murni menurut Immanuel Kant. 2. Negara seharusnya menjadi negara hukum. Artinya adalah setiap tindakan negara harus didasarkan atas hukum. Menurut H. Graeber. 3. Fungsi negara selain sebagai penjaga malam juga berkewajiban mewujudkan kesejahteraan. Ini adalah teori welfare state menurut Cranenberg. Negara yang menerapkan teori ini antara lain Amerika Serikat. Adapun pelopor teori kedaulatan hukum antara lain Hugo de Groot, Immanuel Kant, Leon Duguid, dan Hugo Greb. E. Teori kedaulatan rakyat. Berdasarkan pemikiran teori ini, rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu melalui perjanjian masyarakat atau sosial kontrak. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Penguasa dipilih dan ditentukan atas dasar kehendak rakyat atau umum melalui perwakilan yang duduk di dalam pemerintahan. Pemerintahan yang berkuasa kemudian harus mengembalikan hak-hak sipil kepada warganya atau civil rights. Ciri dari teori kedaulatan rakyat adalah kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Dan konstitusi harus menjamin hak-hak asasi manusia. Menurut teori ini, negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya, bukan dari Tuhan atau raja. Para penganjur paham ini adalah C.C. Rousseau, Montesquieu, dan John Locke.
Indonesia adalah salah satu contoh negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Cakrawala kewarganegaraan. Berikut beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat. 1. C.C. Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan itu perwujudan dari kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau sosial kontrak. 2. John Locke menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Demikian anak-anak, pembahasan tentang hakikat dan teori kedaulatan yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan kita semua. Kita akan bertemu kembali pada sub pokok bahasan selanjutnya tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Joni memancing di kala fajar, pulang menenteng banyak ikan. Bagi siapa yang rajin belajar, pasti akan sukses kemudian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.